Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatul lati tunjina yauman la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa saat terakhir ini, mungkin beberapa minggu atau beberapa pekan terakhir, di banyak media cetak ataukah di media sosial, sering kita mendapati beberapa istilah yang menggambarkan, mengungkapkan keresahan dan kekhawatiran banyak di antara warga negara kita yang tercinta ini. Mungkin masih segar dalam bayangan kita, dalam ingatan kita, ada ungkapan negara kita Indonesia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang berkata seperti itu. Bahkan di media sosial ada istilah Indonesia gelap. Digambarkan dengan Garuda, backgroundnya hitam. Bahkan ada lagi yang sedikit naif, kabur aja dulu, ya, hashtagnya begitu, ya, kabur aja dulu, ya, tunggu sampai keadaan baik-baik baru kembali, ya. Dan beberapa ungkapan atau istilah-istilah lain di media-media sosial terutama, yang menunjukkan bagaimana banyak orang yang menyatakan kekhawatirannya dengan realita yang sedang terjadi negara kita. Nah, pada kesempatan ini kami tidak ingin membahas di situ, tapi kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, untuk kita bergeser sedikit kepada satu kekhawatiran yang lebih hakiki, satu kekhawatiran yang lebih inti. Intinya inti yang secara faktual ada, kalau tidak bisa dikatakan banyak umat Islam yang tidak merasakan kekhawatiran tersebut dan tidak memunculkan kekhawatiran itu pada dirinya. Apa itu? Seharusnya kita lebih khawatir kalau hubungan kita dengan Allah itu tidak baik-baik saja, ya. Ketika hubungan kita dengan Allah tidak baik-baik saja, seharusnya kita jauh lebih khawatir dibandingkan mengkhawatirkan fenomena atau kenyataan politik ekonomi di negara kita. Karena kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, kita bisa mendapatkan janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Semua yang meresahkan, semua yang mengkhawatirkan, yang bersifat keduniaan, Allah tutupi dengan ketakwaan kita, Allah tutupi dengan hubungan kita yang baik dengan Allah. Tapi kalau sebaliknya, kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, zaharal fasadi fil barri wal bahri
bima kasabat aidin nas. Biar juga melimpah sumber daya alam kita. Biar juga melimpah kekayaan alam kita. Kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, yang lahir itu adalah orang-orang yang rakus, orang-orang yang merusak, orang-orang yang di mana dia berada, dia akan menciptakan ketakutan-ketakutan. Inilah yang seharusnya menjadi kekhawatiran kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah yang secara khusus di bulan suci Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan ini saja yang disebut-sebut sebagai syahrul ibadah, bulan untuk beribadah. Kalau di bulan Ramadan ini saja yang seharusnya kita semakin dekat dengan Allah, bisa merasakan kemesraan kita dengan Allah. Kalau di bulan ini saja kita tidak mampu merasakan kemesraan itu, kalau di bulan ini saja kita tidak mampu mewujudkan kedekatan itu, hampir pasti di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, sampai ke bulan Sya'ban di tahun berikutnya, kita akan kesulitan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jikalau momen di bulan Ramadan ini kita tidak manfaatkan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Mengapa kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah? Mengapa kita harus khawatir kalau hubungan kita dengan Allah itu tidak baik-baik saja? Yang pertama, secara singkat. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Sehebat apapun potensi seseorang, sekaya apapun harta seseorang, sepintar apapun otak seseorang, dia tidak akan mampu mendekati kehebatan-kehebatan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu tidak terbatas kekuatannya, tidak terbatas kehebatannya, yang di saat bersamaan manusia ini syarat dengan keterbatasan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Allah maha berkehendak dengan segala apa yang dia inginkan, tanpa seseorang pun yang bisa mencegah apa yang Allah inginkan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, ya, walaupun semua manusia istama'at, berkumpul mencegah apa yang Allah inginkan atau memaksa apa yang Allah tidak inginkan, gak bisa. Allah terlalu hebat, Allah terlalu kuasa untuk kita cegah apa yang Allah inginkan dan untuk memaksa apa yang Allah tidak inginkan. Yang ketiga, sehebat apapun kita, kita masih sangat tergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jangankan yang besar-besar, jangankan yang banyak-banyak, yang remeh, yang ringan, yang sedikit, kalau Allah tidak menginginkan itu terjadi, tidak akan terjadi. Sekedar mengedipkan mata, sekedar menutup mata sejenak, kalau Allah katakan tidak bisa tertutup, mata kita tidak akan bisa tertutup. Sekedar melangkah satu langkah, kalau Allah katakan tidak bisa, maka tidak bisa kita melangkah. Maka mengapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Mengapa kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sangat bergantung kepada Allah. Allah bisa mengadakan apa yang tidak ada dalam sekejap, dan Allah bisa yang membuat yang ada itu menjadi tidak ada, sebanyak apapun menjadi tiada kalau Allah berkehendak. Alhamdulillah, hingga hari ke 21 berapa? Oh, 19. Masih nyambung ternyata. Hingga malam ke-19 ini, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah untuk merasakan atmosfer Ramadan. Kami ingin mengajak untuk kita menyadari
Kalau untuk hitungan bulan, kalau dikatakan 18 hari berlalu Pak, itu berarti lebih dari 1/2 dari bulan ini yang telah meninggalkan kita. Kalau sudah lebih dari 1/2 Pak, itu berarti sudah bisa kita menakar, sudah bisa kita menimbang-nimbang seefektif apa, sebaik apa Ramadan yang telah berlalu. Sejauh apa Ramadan yang telah berlalu mempengaruhi dan merubah gaya hidup kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Kalau sebelum Ramadan kita sudah merasa dekat, maka 18 hari yang telah berjalan seharusnya memberikan kita satu fakta bahwa kita semakin dekat dengan Allah. Kalau dulunya sebelum Ramadan kita merasa jauh dengan Allah, 18 hari yang telah berlalu seharusnya memberikan satu fakta bahwa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga ingin mendahului kepastian Allah, tapi berdasarkan fakta empirisnya. Kita selalu menjadikan Ramadan itu sebagai euforia tahunan. Malam pertama, malam kedua, masjid rata-rata masih penuh. Saya nggak tahu kalau Nurul Haq ini malam pertama Pak. Ya, apakah sampai ke belakang atau tidak, wallahu a'lam. Ya, sampai teras. Nah, alhamdulillah terasa kemajuannya. Ya, saya masbuk 2 rakaat, masih ada 4 shaf di belakang saya yang kosong. Berarti ada 4 shaf lebih yang selama 18 hari itu menghilang. Mungkin kehabisan pulsa sehingga tidak bisa mengakses Google Map di mana Masjid Nurul Haq itu berada. Sehingga mungkin 4 shaf lebih ini perlu dicari oleh panitia, mendapatkan zakat fitrah dalam bentuk pulsa, bentuk data, supaya bisa mengakses Google Map, bisa mencari Nurul Haq itu ada di mana. Yang malam pertama dia tahu lokasinya itu ada di mana. Tapi inilah fakta. Kita selalu euforia tahunan terhadap Ramadan, yang di malam pertama, malam kedua kita bergembira, namun kemudian sejalan dengan waktu selalu saja terjadi seperti itu. Satu persatu masjid menjerit, satu persatu kemudian masjid menangisi, untuk kemudian satu persatu jamaahnya menghilang dan tidak datang kecuali nanti di hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, konsistensi, untuk kemudian di 12 hari terakhir kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah dengan satu keyakinan, satu kesadaran bahwa tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang dapat berlepas diri dari campur tangan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.